bukakan pintu, langsung istrinya siap dan. Karena ini jenderal yang datang. Lupakan itu semua, tanggalkan semua itu, katakan anak suami, anak bos di perusahaan, orang harus nurut perintah anak. Ketika sama istri, anak suami buat dia, yang istri punya hak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya tentang kerjaan Rasul di rumahnya, apa kata dia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kana yasna'u Rasulullah SAW idza kana indaki apa ya ummul mukminin, apa yang dilakukan Rasul SAW ketika di rumahmu? Qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli, bantuin keluarganya. Yakhsifu na'lahu, sandalnya dijahit sendiri sama Nabi. Tidak sini jahit sandalnya. Rasul jahit sendiri sandalnya. Wa yakhitu thawbahu, bajunya yang sobek dijahit sendiri sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yarqa'u dalwah, timbanya kadang-kala bocor, kadang-kala apa, itu ditambal sendiri sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah juga mengatakan kana yakunu fi mihnati ahli ta'ni khidmati ahli. Rasul kalau masuk rumah bantuin istrinya. Wa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau waktu adzan salat, beliau langsung ke masjid. Tapi masuk rumah posisikan diri sebagai suami. Sudah. Aku suami, tugasku seperti ini. Bantuin istrinya pekerjaan rumahnya sekali-kali lah. Ngomong sama istrinya, lagi goreng-goreng suaminya, pegang tuh tangan istrinya. Istrinya lagi goreng, pegang. Dek, biar aku yang goreng adik. Masya Allah. Kira-kira ibu seneng nggak ibu-ibu? Ibu-ibu lagi, tambah ribet. Wah, ini enggak. Insya Allah istri itu seneng ya, sekali-kali dipegangin, bilang, Dek, kau sekarang gak usah masak nih, gak usah masak kau hari ini, aku yang masakan buat kau, walaupun cuma mie goreng sama ceplok ya, Masya Allah, ceplok telur, seneng itu istri. Insya Allah ya, nggak tahu istrinya bapak-bapak nih, kita nggak tahu juga, tapi insya Allah perempuan suka, karena dia melihat suaminya perhatian sama dia. Kemudian yang selanjutnya, masuk rumah itu dengan senyumlah. Jangan dengan tegang ya. Walaupun banyak masalah, kadangkala istri ini sudah berdandan, sudah bersolek ya, dia tungguin dia kan, udah nunggu gitu kan. Lihat, tok suamiku udah dengan baju yang seksi, dengan perawakan yang cantik ya, dia bukain pintu, dia senyum, suami yang lihat, apa awakmu ini? Subhanallah, ini sudah istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah itu bada'a bisiwak, beliau mulai dengan siwak ya, dia sambut istrinya, Masya Allah. Bahkan setiap sore itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, istrinya Rasul kan banyak, beliau tuh tiap sore keliling ke rumah istrinya, duduk sama istrinya, ngobrol sama istrinya setiap sore, ngobrol sama istrinya tanpa min ghairi masis tanpa berjima tuh ya, beliau berdekatan sama istrinya. Karena bukan waktunya dia malam itu, ngobrol sama dia, terus pindah. Begitu Rasulullah SAW. Maka kalau istri kita sudah nunggu seharian, nunggu kita sudah banyak masalah, taruh masalah itu di mobil tuh, kunci di mobil. Kalau motornya masukkan, sekarang ada tempat nyimpen kan, motor itu, semua masalah taruh situ. Besok ketemu lagi. Bismillah. Masuk istrinya, itu yang akan membuat rumah tangga kita terjaga. Karena memang banyak suami-suami yang marah di luar sampai dibawa ke rumahnya, dan istri pun harus bisa menyikapi dengan baik hal itu. Kemudian yang selanjutnya, romantis di meja makan, Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, bukan hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad. Nabi itu tidak pernah mencela makanan, enggak pernah. Yang disuguhkan enggak enak, beliau tidak pernah mencela. Inishtahahu akalah. Kalau Rasul mau dimakan, kalau enggak Rasul tinggalkan. Antum kalau kasih makanan sama istrinya enggak enak makanan itu, antum, ya Allah, anak mungkin kayaknya kenyang nih, padahal enggak enak makanannya. Kayaknya anak kenyang nih dia, nggak perlu masakan apa ini. Subhanallah. Maka tolong
Jangan mencela makanan. Bahkan Rasulullah SAW itu romantis di meja makan. Kata Aisyah radhiyallahu taala, kuntu ashrabu ana haid. Aku minum dalam kondisi aku haid. Tsumma unawilun Nabi SAW. Kemudian bekas gelas minumku itu aku berikan ke Nabi. Istri minum, bekas gelasnya dikasihkan ke Nabi. Ini Aisyah minum, bekasnya dikasihkan ke Nabi. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiya. Beliau meletakkan bibirnya itu di tempat bibirku minum. Masya Allah, di tempat bibirnya minum, Rasul meletakkan di sana. Kalau sekarang gampang, istri kan biasanya pakai bibir merah, udah kelihatan kan? Gelasnya jangan sendiri-sendiri kan? Dewe-dewe gelasnya. Ya, gelas satu berdua. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Dan aku makan daging yang ada tulangnya, aku gigit tuh daging, dan aku dalam kondisi haid. Tolong digarisbawahi kata-kata haid ini. Yang pertanda ketika itu istri tidak bisa dipakai dalam kondisi haid. Tapi Rasul bagaimana romantisnya dengan Aisyah. Diambil tuh daging sama tulangnya. Kata Aisyah, fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya. Mulutnya ditaruh di tempat Aisyah gigit tadi. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu hadis, ada satu sunnah yang ini sebenarnya sunnah yang bisa membuat rumah tangga kita lebih indah lagi. Sunnah apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalau kalian makan kata Rasul, jangan diusap tuh tangannya sampai dia jilatin makanannya itu. Atau dia jilatkan. Jilatkan ke siapa? Masya Allah. Jilatkan. Kita umpamanya habis makan, kita lihat perempuan-perempuan itu kalau anaknya habis makan ya kadang-kala kotor, dia jilatin tangan. Dan itu sunnah Rasulullah SAW. Suami istri bisa mempraktekkan ini. Istrinya habis makan, suaminya ngomong, "Dek, biar anak yang jilatin, Dek, sini tangan." Tapi suami jangan sok gitu kan, habis makan, sini. Ya nggak seperti itu, sunnahnya nggak seperti itu. Ini sunnah yang karena cinta dan kasih sayangnya. Seperti itu, nggak perlu sampai, jangan sampai seperti itu. Dan sunnah ini jangan di warung juga ya, makan di warung gitu kan, suami istri yuk gantian gitu kan, janganlah. Itu ya nggak layak lah, tentunya di rumah lah. Romantis di kendaraan, Masya Allah. Siapa yang tadi bukain pintu, yang naik mobil ya, bukain pintunya istrinya? Antum, berapa lama menikah antum? 3 tahun, Masya Allah, masih romantis 3 tahun. Fadol, anak kasih kitab antum ini. Nah, fadol. Nah, satu, mana lagi ada yang lainnya? Yang bukain pintu buat istrinya? Masa sebanyak ini gak ada yang bukain buat istrinya? Zat, anak naik motor, Zat. Kira-kira kalau naik motor gimana romantisnya nih jamaah? Hah? Gimana? Oh, ngelepasin helmnya. Siapa yang ngelepasin helmnya istrinya? Masya Allah, anak kasih. Masya Allah. Fadol, ada 2 nih. Fadol. Satu-satu antum mah, sama di belakangnya sana. Ada lagi yang ngelepasin helm istrinya? Masya Allah, nih anak kasih hadiah antum. Nah, kita banyak hadiah nih, Fadol. Yang istrinya nggak ikut ya jangan istrinya orang dibukain helmnya, haram hukumnya lah. Yang istrinya tidak, kita bicara istri jamaah. Nah, kita lihat bagaimana romantisnya Rasulullah di kendaraan. Anak terus terang ketika baca hadis ini nggak sampai ya. Saya bacakan hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW ketika perang Khaybar, ketika ditaklukkan itu negeri Khaybar, Rasulullah SAW menikah dengan Safiyah binti Huyai binti Akhtab. Suaminya sudah meninggal, terbunuh pada waktu itu, bapaknya juga terbunuh. Maka Rasul menikah dengan Safiyah.
Faraitu Rasulullah SAW yahwi laha wara'aha bi'aba. Rasulullah SAW di belakang kendaraannya itu dikasih tutup ya. Kasih tutup apa? Kayak sekedup ya, kayak tenda gitu yang di belakangnya seperti itu. Kemudian untuk naik onta, itu kan tinggi onta, walaupun duduk masih onta. Rasul bagaimana menjadikan istrinya naik onta? Apa katanya? Anas meriwayatkan sesuatu yang dia lihat dengan matanya. Kejadian itu. Apa dia katakan? Tsumma yajlisu 'inda ba'irihi. Kemudian Rasulullah SAW duduk di sebelah ontanya. Fayada'u rukbatahu. Kemudian beliau meletakkan lutut. Fatada'u Safiyah rijlaha. Safiyah itu naik ke lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tarkab, sampai dia bisa naik. Bayangkan, yang jadi tangga itu kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Jadi nggak perlu nyari dengklik ya. Itu karena kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keromantisan Rasul SAW kepada istrinya. Padahal beliau itu nabi, apalagi sekedar jenderal. Itu nabi, melakukan hal itu dilihat oleh orang, bukan loh. Saat anak kelihatan rendah lah kok. Enggak, itu malah akan mengangkat derajat kita. Orang yang memuliakan wanita itu akan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di atas ranjang Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu romantisnya. Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Menghubungi istri itu dapat pahala sedekah. Maka banyak-banyak sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, beliau tahu posisi sebagai suami yang memiliki kewajiban memuaskan istri-istri. Jadi banyak suami-suami yang sibuk pekerjaannya sehingga dia menelantarkan istrinya. Padahal salah satu haknya istri itu dipuaskan. Seorang ibu-ibu tanya, Ustaz, kalau perempuan itu tidak melayani suaminya, itu dilaknat sampai pagi. Kalau suami Ustaz tidak melayani istrinya, apa dilaknat sampai sore Ustaz? Kadang-kadang perempuan itu dia meminta haknya, dan Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan perempuan-perempuan itu memiliki hak setara dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Perempuan itu, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang hak ini, tentang perempuan dan lelaki. Perempuan ingin suaminya tidak memenuhi kebutuhannya. Maka bagaimana? Maka dia mengatakan, ya tidak ada nas khusus tentang bagaimana kewajiban suami kepada istrinya yang meminta. Tapi ingat, kewajiban seorang suami adalah memuaskan istrinya. Maka tolong hal itu diperhatikan. Walaupun bagaimana sibuknya, tolong hal itu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW pernah memberhentikan pasukan perang untuk istrinya. Pasukan perang diberhentikan gara-gara istrinya kehilangan kalung. Yang kalung harganya murah, nggak mahal, beberapa dirham dikatakan. Diberhentikan pasukan perang itu. Apalagi sekedar istrinya, Mas, anak kepingin beli sesuatu di sini. Nggak, besok. Rasul SAW diberhentikan. Anak-anak sendiri kadang-kala lagi capek ya, istri minta, bang kepingin beli ini, adalah besok lah, seperti itu. Kalau anak ingat hadis ini, subhanallah, malu kita. Rasul pasukan perang, bukan sendirian, bawa pasukan jemaah, itu diberhentikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana Rasulullah SAW memberhentikan pasukannya hanya untuk mencari kalung istrinya. Para sahabat sebagian marah. Ini Aisyah gimana, Abu Bakar, kata dia, kita diberhentikan di tempat tidak ada air. Tidak ada air. Kita gimana? Mau wudhu nanti? Mau gimana? Ketika itu turun ayat tayamum. Bayangkan. Ketika itu turun ayat tayamum, tapi sebagai
bukti bagaimana Rasul SAW memberhentikan pasukannya demi istrinya. Itu yang harus kita ambil pelajaran dari sana. Kalau istri minta sesuatu, ya berusahalah kita memenuhinya, karena kesian dia, apalagi kalungnya itu ya mungkin yang pinjam sama Asma, yang dia kalau mengganti bisa sih mengganti itu, tapi Rasul tidak ingin menyakiti hati istrinya, maka berusahalah kita untuk melakukan hal itu. Persembahkan hadiah buat istrimu. Persembahkan hadiah. Kita ingin rumah tangga kita penuh cinta dan kasih sayang. Sampai jam piro? Iya, 5 menit lagi. Hadiah lah, sekali-kali kasih hadiah buat istrinya. Nggak harus yang mahal hadiah itu, tapi hadiah yang dibungkus dengan indah, diberi kata-kata yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, itu akan menumbuhkan cinta. Hadiah biasa aja, kata Nabi, tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Apalagi sama istri kita. Kemudian ucapkan terima kasih. Ini mungkin yang terakhir. Ucapkan terima kasih. Kita ini jamaah, Masya Allah, ada orang ngasih teh sama kita di warung, ya, kita ngomong apa? Makasih mas, sun, syukron. Istri kita berbuat baik sama kita, nyuguhkan makan buat kita 30 tahun kadangkala, tidak pernah kita ucapkan terima kasih. Nyediakan baju kita ini dari laundry, ada yang nganterin laundry, kita ngomong apa? Makasih ya. Istri kita nyuciin buat kita, nyediakan buat kita, nyetrikakan buat kita puluhan tahun, tidak pernah kita mengatakan terima kasih sama dia. Syukur. Suami seperti apa kita ini? Rasulullah SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kalau kita nggak bersyukur sama istri kita, apa kita akan terhitung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, sebenarnya masih banyak yang perlu kita kaji, tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Jazakallah khair. Masya Allah, ini pertanyaannya cuma 5. Saya ingat ketika saya ngisi kajian di Jakarta, pertanyaannya itu hampir 200 pertanyaannya. Berarti orang Surabaya, Masya Allah, mawaddah sakinah rahmah, nggak banyak masalah. Jakarta banyak masalah. Di sini mah alhamdulillah. Ya ini bukti alhamdulillah. Kita seneng lah jemaah. Udah cukup, jangan tambah lagi masalahnya. Masya Allah. Ustaz, bagaimana apabila seorang suami ingin menikah lagi? Minum dulu Ustaznya. Nah, bismillah. Seorang suami yang ingin menikah lagi, yang pertama, bagaimana sikap seorang istri? Saya mau ngasih nasihat suaminya dulu. Belajar dulu tentang poligami. Belajar dulu tentang ta'addud. Karena Allah Jalla Jalaluh memerintahkan atau membolehkan seorang untuk berpoligami dengan satu syarat. Adil. Kalau tidak, jangan macem-macem sama poligami. Berat ya. Kita aja adil sama anak kita kadang-kala susah, apalagi adil dengan istri kita. Maka Allah mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak bisa berbuat adil, maka satu. Gimana tahu bisa adil atau tidak adil? Baca dulu buku-buku tentang poligami. Kira-kira, kayaknya berat kalau gini. Jangan. Karena kelak pada hari kiamat orang-orang yang tidak adil, yang memiliki 2 istri, akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan miliaran manusia dalam kondisi tulang rusuknya itu jatuh, miring dia jalan. Di sini mungkin dia anak adil anak. Di sini dia bisa menampakkan keadilan, tapi yang tahu dia adil atau tidak siapa ukurannya? Allah Jalla Jalaluhu. Maka jangan main-main. Jangan main-main dengan ini. Kalau yakin bisa berbuat adil dan mengharap bisa berbuat adil, tafadhol. Bagaimana sikap istri? Ini pertanyaan dari bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya, sikap istri menghadapi hal itu. Pertama, terimalah hukum Allah Subhanahu wa taala.
diterima hukum Allah SWT. Kita tidak boleh menentangnya, dan mungkin kalau memang itu harus terjadi, ya berlapang dada menerima hal itu. Lihatlah kepada sisi positifnya. Mudah-mudahan suamiku dengan menikah lagi dia bisa lebih baik, aku nggak lebih capek. Apalagi suaminya yang suka marah, marahnya dibagi dua udah. Alhamdulillah tuh, ente ke rumah sana marah separuh-separuh, sekarang marah. Ya semuanya jadi setengah-setengah. Dan ingatlah kepada saudara-saudara kita yang mungkin dia itu belum menikah, akhwat-akhwat yang belum menikah, kesian ya kadang kala kita melihat seperti itu. Maka nasihat saya, masalah hukum sudah selesai, jangan dibicarakan. Kalau berat menerimanya, berat menerima hukum itu, wanita berat sekali, tapi hukum Allah bismillah. Berapa istri Rasul yang benar? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam 19 istri, 12, 11 istri, 9. Yang 11 istri itu yang pernah ada bersama Nabi Muhammad SAW. 11. Dalam artian Khadijah sudah meninggal. Kemudian yang 9, yang benar itu 9, Nabi mati punya istri 9. Kalau yang 19 anak baru dengar. Kemudian ada 2 istri Nabi yang belum sempat Rasul masuk kepada mereka, mereka diceraikan sebelum sempat masuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada 7 istri Rasul yang tidak disebut. Ya, yang 19 ini nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya tahu, Rasul SAW pernah 11 istri itu semuanya ada. Dan ketika beliau meninggal 9 yang ditinggal mati oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat, seorang muslim hanya boleh menikah 4 ya. Itu kehususan buat Rasulullah SAW. Ustaz, benarkah seorang istri lebih baik di rumah tidak bekerja? Lalu bagaimana seorang istri membalas jasa kedua orang tuanya dalam hal materi? Bagaimana seorang istri lebih baik di rumah tidak bekerja? Diam duduk-duduk aja gitu. Ya enggak lah, bekerja di rumah, tetap bekerja di rumah, lakukan tugas-tugasnya. Terus bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya? Ya, kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak pernah putus. Kita tetap berbakti kepada keduanya. Tapi seorang wanita yang telah menikah, memiliki suami, maka kewajibannya beralih kepada suaminya. Dia wajib berbakti kepada suaminya. Jadilah yang terbaik buat suaminya. Insya Allah suaminya itu akan bantu orang tua kita. Hargai suami ketika bantu orang tuanya ya ibu-ibu ya. Jadi kalau mamanya suami mau ngasih ibunya, bilang bang kurang bang, tambahin buat ibu, kasih lagi. Harapannya apa? Mudah-mudahan ibu anak dikasih juga nanti kan. Ya kalau kita itu mendukung suami berbagi kepada orang tuanya, kepada keluarganya, suami mau nggak mau akan dukung kita berbuat baik sama keluarga kita. Sekali-kali ngomong, bang anak kalau ada rezeki bang kepingin ngasih ibu bang, seperti itu. Kalau istri mendukung suaminya selama ini memberi, maka suami akan mudah memberi. Tapi kalau istri berat ya, suami ngasih-ngasih, emangnya dikasih terus ibunya. Bagaimana suami akan mendukung kita bersilaturahim kepada kedua orang tua kita? Maka tolong hal itu. Dan bekerja boleh buat perempuan dengan izin suaminya bekerja, tapi yang syar'i, Ini dulu kami menikah saat anak hamil selama nikah 10 tahun ini. Nah, yang pertama, ada orang-orang yang menikah tatkala hamil ya, dan dia merasa selesai urusannya. Ingat, ada dosa zina yang dia harus bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia harus bertobat. Kalau tidak, Allah tidak akan memberkahi pernikahan dia. Karena pernikahannya hanya akan ada sebagai penutup aib aja, untuk nutupin aib. Tapi Allah tetap murka kepada dia karena dia tidak bertobat. Maka seorang yang berzina hendaklah bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu, menyesali perbuatannya, dan ketahuilah bahwa dosa itu memiliki dampak buruk dalam kehidupan kita. Mungkin ini salah satu dampak buruk yang ditanyakan. 2 kali suami mengucapkan talak tapi tidak ada saksi. Nah, mengucapkan talak itu tidak harus ada saksi.
Dan talak ini hati-hati, termasuk yang jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd. Seriusnya serius, main-mainnya serius. Jadi gak harus ada saksi. Jatuh cerai, jatuh cerai. Cerai itu jatuh walaupun tidak ada saksi. Sahkah pernikahan kami? Masih sah, tinggal 1 kali. Jadi kalau sudah rujuk, dulu mengatakan talak, kemudian besoknya malamnya rujuk ya, maka sah. Kemudian mengatakan cerai lagi, kemudian rujuk kembali, tinggal 1 kesempatan. Kalau mengatakan talak lagi, sudah tidak halal. Itu yang namanya talak bain. Dan tolong masalah ini masalah berat ya. Para suami, saya minta para suami hati-hati dengan kata-kata tolak. Berapa banyak suami yang menyesal dengan kata-kata tolak. Ada beberapa yang tanya sama Ustaz, anak ini sudah ngomong talak 3 kali Ustaz sama istri Ustaz, tapi anak nggak ngerti hukumnya Ustaz, gimana? Jatuh. Itu termasuk yang nggak bisa main-main. Anak nggak tahu kalau ngomong tolak ternyata jatuh cerai. Seharusnya apa nggak belajar? Kau menikah, seorang yang mau menikah harus tahu hukum-hukum suami istri paling tidak. Maka hati-hati dengan masalah talak itu. Wallahu a'lam bishawab. Masalah rumah tangga seringkali dipengaruhi dari luar, baik itu masalah ma'isyah, masalah ekonomi maupun godaan-godaan lain. Sebagai suami yang baik tentunya ingin rumah tangganya bertahan. Bagaimana jika seorang suami tiba-tiba memanggil dengan nama sayang kepada istri untuk lebih mempererat hubungan, sedangkan istri menjawab, jangan terlalu berlebihan. Jika mengucapkan sayang, lakukan hal lain. Jika mengungkapkan sayang, lakukan hal lainnya seperti ini dan itu. Subhanallah ya. Istri memang macam-macam ya. Saya ingat dengan kisah itu, yang seorang istri, ya istri ini ngomong, kau kalau sayang lah, mana lah kasih fulus yang banyak gitu kan. Maunya itu mungkin. Masalah ma'isyah. Perempuan memang macam-macam. Di Jember itu tingkat perceraian kalau nggak salah nomor 3 se-Indonesia. Dan 70% gugatan cerai dari wanita. Rata-rata masalahnya fulus. Masalah ekonomi. Jadi suami kan yang masalah ekonominya nggak bisa memenuhi, tolong perhatiannya dilebihkan kepada istri. Kalau sekarang umpamanya si suami manggil sayang ya kepada istrinya, wajar si istri masih belum terbiasa, tapi terus ungkapkan seperti itu. Kalau memang ada istri yang nggak suka dengan kata-kata sayang, manggil apa terus? Hah? Apalah kata-kata yang baik. Tapi kisah tentang seorang yang dikatakan dia lagi lewat ya, malam hari dia lewat, dulu kan gelap gulita ya. Ada suami istri lagi di depan rumahnya itu melihat rembulan. Si suami ngomong sama istrinya, "Dek, kau lihat tuh rembulan, Dek." "Iya Mas, kenapa Mas?" "Anti ajmal minal qamar." Kau lebih cantik daripada rembulan itu, Dek. Masya Allah. Tuh yang lewat langsung, oh punya bahan nih, pulang nih. Dia langsung ke rumahnya, istrinya diajak keluar rumah. Yuk kita lihat tuh, keluar istrinya. Istrinya keluar mungkin lagi perasaan apa nggak tahu ya. Dia ngomong, "Istriku, kau lihat rembulan itu?" "Emangnya aku buta nggak kelihatan?" Nggak jadi romantis tuh. Tapi memang istri macam-macam ya. Mau gimana? Ya antum harus cari celah-celahnya. Istri cari celahnya istri itu. Di mana celahnya istri itu? Ustaz, wanita itu sangat suka gosip-gosipan. Emangnya perempuan aja yang suka gosip-gosipan? Laki juga suka. Cuma mungkin perempuan itu yang saya katakan tadi, dia itu di rumah nggak ada teman ngobrolnya, nggak punya bahan untuk ngobrol. Kalau kita ketemu teman bicara masalah bisnis, bicara masalah dagang, bicara masalah pekerjaan macam-macam, dia bicara apa? Nggak ada bahan. Maka kita yang harus ngasih bahan sama dia. Kita yang ngasih bahan untuk pembicaraan dia. Terus seolah-olah seperti kebiasaan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang suami yang sudah sering kasih nasihat tapi tidak juga berhenti? Makanya carikan bahan buat dia. Kadang-kala kita ini di rumah diem ya, nggak ngajak ngomong istri. Maka istri yang memulai ngomong. Karena istri nggak punya bahan, dia bahannya cuma tetangganya. "Bang, kau tahu bang, tetangga itu tadi bang." Itu kan. Maka tolong kita mulai
Ada yang namanya taqdimul badil, berikan ganti. Berikan ganti. Itu haram, nggak boleh. Yuk, gimana kalau kita bicara masalah ini, bicara masalah apa, cerita kepada istrinya, kita kasih hadiah buku sama istri kita agar dia tidak membicarakan orang lain. Dan suami harus bijaksana terhadap istrinya ketika memberikan nasihat kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa ada nilai pahala ngaji lewat internet? Ngaji di mana saja dapat pahala, tapi beda dengan yang hadir ke sini. Sebagaimana yang naik motor beda sama yang jalan kaki ya. Sebagaimana yang di kajian sambil merem gitu, khusyuk gitu kan, sampai ngiler-ngiler mungkin beda sama yang tegang gitu dengarkan. Pahalanya sesuai dengan al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu didapat sesuai dengan kelelahan upaya kita. Maka beda yang di internet. Saya kalau dengarkan kajian lewat tape ya, atau lewat MP3 sambil tidur-tiduran kan, tahu-tahu sudah habis. Iya. Tentu beda dengan yang di sini gitu, beda. Pahalanya beda. Kalau pahala insya Allah dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillah nih. Ustaz, bagaimana bila suami sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, menghina, bahkan pernah beberapa kali memukul istri, harus bagaimanakah? Ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hak perempuan. Apa hakul mar'ah? Hakuz zaujah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha idza ta'imta. Kalau kau makan, kau kasih makan istri. Maksudnya suami harus berusaha untuk cari makan, apa yang dia dapat itu yang dia berikan kepada istri. Wa an taksuha idza tasaita. Kalau kau beli pakaian, maka belikan buat istri. Kadang-kala ada suami-suami yang pakaiannya Masya Allah tumpuan, istrinya nggak pernah dibelikan pakaian. Ada suami-suami yang pelit ya, yang kikir gitu. Itu kata Rasul. Yang ketiga, wala tadribil wajh. Jangan memukul wajah, kata Rasul SAW. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan. Dilarang. Kalau kau memang gak suka sama istrimu, kenapa kau pinang dia? Kenapa kau nikah dengan dia? Maka jangan setelah menikah menjelek-jelekkan istri, memburuk-burukkan istrinya. Bukan hanya istrinya, kadang-kala keluarga istrinya pun dijelek-jelekkan. Na'udzubillah. Seharusnya kau jangan nambah-nambahin dosa dengan menikah. Udah jangan menikah. Tapi kalau kau sudah menikah, ada hak tuh istri. Wala tuqabbih, kata, jangan dijelek-jelekkan. Walaupun istrinya mungkin tidak cantik, tapi jangan dijelek-jelekkan istrinya. Maka tolong para suami, hargai itu istri. Semua yang akan kita bicarakan akan dihisab sama Allah SWT. Jangan sampai yang menjadi musuh kita di padang mahsyar itu istri kita. Jangan sampai. Kita banyak pahala sedekahnya, banyak pahala hajinya, banyak pahala umrohnya. Kemudian ketika di padang mahsyar, yang jadi musuh kita istri kita. Istri kita mengatakan, ya Allah, dia suka menjelek-jelekkan aku, dia mukul aku, maka akan diambil pahala suami ini sampai selesai semua. Nggak ada lagi duit di sana. Ketika suaminya dilemparkan ke dalam api neraka, gara-gara pahalanya tidak cukup untuk menebus dosa-dosanya kepada orang lain, apalagi kepada istrinya. Wala tuqabbih, wala tadribil wajh. Memukul dalam Islam itu ada memang. Boleh suami memukul istrinya. Kapan? Setelah proses yang panjang. Fa'idhuhunna, yang pertama kasih nasihat istrimu kalau dia berbuat salah. Kemudian wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang, atau ya diranjang nggak pisah tapi nggak diajak ngomong istri kita itu. Pelan-pelan untuk memberi nasihat kepada istri. Yang terakhir wadribuhunna, baru dipukul, tapi dipukul yang ghair mubarrah, yang tidak melukai. Mukulnya di mana? Antum ambil pulpen, Bapak. Sudah selesai semua cara, panggil, Dek, sini. Ambil tangannya itu. Ambil pulpennya, pukul. Tolonglah kau dengarkan perkataannya. Ketika mukul itu nggak sakit. Ketika kita mukul nggak sakit, tapi yang sakit mana? Hatinya yang sakit. Ini kalau suaminya perhatian sama istrinya. Kalau tiap hari baku hantam, pukul pakai pulpen, perak pulpen terus. Ya.
Karena tiap hari sudah sering mukul. Tapi suami yang perhatian, yang tidak pernah mukul, yang selalu menyayangi istrinya, ketika dia mukul pukulan yang nggak sakit. Biasanya ulama dulu mencontohkan dengan siwak ya. Yang siwak itu nggak sakit, tapi yang sakit itu hatinya. Maka jangan memukul wajah, kata Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat buat saya yang pertama yang menyampaikan, dan kita bisa mengurangi KDRT di masyarakat Indonesia ini, mengurangi tingkat perceraian, dan bapak-bapak menjadi suami-suami yang seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa romantis kepada keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.